فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang yang rajih dari ajaran Nabi Muhammad SAW adalah tidak mengeraskan bismillah. Karena bismillah memang bukan dari Al-Fatihah, tetapi dia adalah ayat yang turun secara khusus sebagai pemisah setiap surat. Sebagaimana itu telah sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Mustadrak dari Ibni Abbas. Dulu Rasulullah SAW tidak tahu bagaimana memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain, sehingga turunlah Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi Bismillah ini dia sebagai pemisah dan sekaligus sebagai permulaan untuk memasuki suatu surat. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Anas, tatkala turunnya surat Inna a'tainakal kautsar, Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Al-Kautsar yang 3 ayat itu. Apabila Bismillah itu adalah awal untuk Al-Fatihah, kita katakan berarti dia juga awal untuk Al-Kautsar dan yang lain-lain. Tetapi yang betul adalah yang diriwayatkan oleh Anas, hadis muttafaqun alaih, tentang cara Rasulullah SAW sholat berjamaah. Beliau memulainya, yaitu suara kerasnya adalah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Anas bin Malik mengatakan, saya senantiasa sholat bersama Rasulullah SAW, kemudian dengan Abu Bakar, kemudian dengan Umar, kemudian dengan Utsman. Ini masa yang sangat panjang sekali. Beliau mengatakan tidak pernah mereka memulainya dengan Bismillah. Maksudnya adalah suara kerasnya itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal Anas bin Malik itu menyertai Nabi selama 10 tahun. Padahal setiap harinya ada berapa sholat jamaah jahriyah, yaitu apa? Maghrib, Isya, dan Subuh. Itu 3 kali setiap harinya selama 10 tahun. Kemudian Abu Bakar 2 tahun, kemudian Umar 10 tahun, kemudian Utsman 12 tahun. Kemudian tatkala pemerintahan Ali, karena situasi politik yang susah, beliau memindahkan pemerintahan itu ke Kufah. Sementara Anas, beliau bertempat adalah pindah ke Basrah. Tapi selama berpuluh-puluh tahun macam itu, tidak mungkin Anas apabila beliau mengetahui Nabi SAW itu mengeraskan Bismillah, lalu Anas mengatakan tidak pernah Rasulullah melakukan itu. Tapi tatkala Anas terang-terangan mengatakan tak pernah saya mendengar Rasulullah melakukan itu, ini menunjukkan memang sunnahnya dari para khulafaur rasyidin, dari Nabi dan khulafaur rasyidin adalah yaitu memelankan Bismillah, yaitu membaca dengan pelan-pelan. Adapun yang dilakukan oleh Abu Hurairah telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini ijtihad beliau atau untuk menjelaskan kepada para murid di Madinah untuk mengetahui bahwasanya membaca Bismillah adalah sunnah, bukan mengeraskannya tapi membaca Bismillah. Karena Abu Hurairah waktu itu ingin menghidupkan sunnah yang dimatikan oleh beberapa Bani Umayyah, yaitu diantaranya adalah takbir. Demikian pula membaca Bismillah. Jadi bukan tujuan Abu Hurairah yaitu mengeraskan Bismillahnya, tapi untuk memberitahu mereka bahwasanya yang namanya permulaan membaca surat itu adalah membaca Bismillah. Baik itu ketika hendak membaca Al-Fatihah ataupun juga ketika setelah selesai amin. Dan penjelasannya sangat bagus, disebutkan Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa. Dan telah ana bahas secara khusus dalam risalah, tapi masih berbahasa Arab. Yaitu penjelasan Syekhul Islam secara mendalam, secara ilal hadisnya dan seterusnya, dengan catatan-catatan para ulama. Makanya telah disebutkan secara khusus di dalam riwayat dalam Syarhus Sunnah karya Imam Sufyan Ats-Tsauri, tatkala murid beliau yaitu Syu'aib bin Hamzah, beliau meminta dijelaskan tentang prinsip-prinsip sunnah, maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tulislah, lalu menyebutkan beberapa prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lalu mengatakan, dan apa yang engkau tulis itu tidak akan berguna sehingga engkau berpandangan bahwasanya memelankan bacaan bismillah itu lebih engkau sukai daripada mengeraskannya.
Baik. Kenapa beliau melakukan itu? Karena ini untuk membedakan antara akidah Ahlussunnah, antara sikap Ahlussunnah wal Jamaah dengan sikap orang-orang Rafidhah yang terang-terangan membaca bismillah di masa itu di wilayah Kufah. Makanya di dalam Fathul Bari karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Rajab mengatakan bahkan dulu sejumlah imam mereka menetapkan bahwasanya membaca bismillah secara pelan itu termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah untuk memisahkan diri dengan gaya bid'ah yang dilakukan oleh para mubtadi'ah dari kalangan Syiah dan lain-lain. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.